Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini kuliah ke dua 12 ya? Ya 12 ya, kuliah 12. Coba kita mulai, kalau kita cek absen dulu ya. Oke, Danilan ada, Syahriza, Isna ini, Hadir, Pak. mengatur, Hadir, Pak. mengatur dan mengatur, Hadir, hadir. mengatur, Hadir. Jasmine, Hadir, Pak. Pius, Pius, Pius ada, Antonius, Hadir, Pak. Fadia, Hadir, Pak. Rachel, Zaskia, Hadir, Pak. Plastik, Hadir, Pak. Plastik mana? Hadir, Pak. Dani, Dani ada, Rafito, Saya hadir, Pak. Mayang, Cakra, Hadir, Pak. Syahrani, Cakra hadir, Pak. Saya Hadir, udah ya. jawab, Pak. Citra, Citra nggak ada. Pak, Cakra hadir, Pak. Oke, buka video foto ya. Kita Pak. tiga ya. Halo, Pak. Pak, tadi saya hadir udah jawab, udah on cam, Pak. Si Dani itu nggak buka video, mending keluar aja deh. Ya. Pak, tadi saya absennya masih Alpa ya, Pak. Dani, kamu dengar nggak? Absen aja nih. Ya, ya pun. Itu Dani itu. Absen aja ya, Dani. Dani mana? Udah keluar ya? Udah buka Dani belum? Dani mana? Kita absen Dani yang ada lagi deh. Ya, ada absen. Tadi nggak ada. Dani. Mau absen nih. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Ya. Oke, hari ini kita kuliah ke 12 ya. Nanti saya menyampaikan sedikit lagi banyak. Nanti sudah presentasi ya. Karena jadwalnya kita harus presentasi nih, ya saudara. Ya. Nah, presentasi nanti pertama presentasi apa? Nanti saya cabut ini saya presentasi ya. Oke, saya buka materinya ya.
Ini kita bahas studi kasus di buku apa yang OJK itu ya. Ini nggak tahu studi kasus itu apa ini. Ini, ini yang terlibat adalah soal tahu SMS itu tingkatan apa tuh SMS? Itu yang tahu SMS. SMS tingkatan apa? Halo? Halo? Halo, Pak. Ini sudah Zakia. Iya, Zakia. Pak. Iya, Pak. Kalau nggak kamu nggak ada api, saya nggak akan ngajar hari ini ya. Kalau nggak buka video, saya akan ngajar. Saya tunggu nih, Zakia. Nah, kamu jelaskan SMS itu apa? Yang keras suaranya SMS itu apa? SMS. Sebentar ya, Yang Pak. keras ya. Maaf, Pak, suara rumah saya berisik, Pak. Yang kedengaran suaranya. Bentar. Yang kedengaran. Ya, coba ngomong, jelas suaranya. Halo, Pak. Ya, silakan, silakan. Apa SMS? SMS. Bentar, Pak. PT SMS Bu, tenang, ada itu IPA kan? Ada IPA tolong dampingin para anak laki-laki itu gitu ya. perusahaan BUMN ya. Singkatannya apa? Singkatan SMS itu apa? SMF itu sarana multigria finansial, bukan, Pak? Aku tanya saya lagi, saya tanya kamu. Yang ini Halo, Saya tanya, Pak. kamu kok tanya saya lagi? SMS itu apa? tidak saat ini. SMF itu PT Sarana Multigria Finansial, di mana dia tuh badan usaha milik negara yang di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Nah, Pak, Fungsinya apa? Fungsinya? fungsinya Apa fungsinya? Waktu bawa ibu ya kan pola pola pacarannya fungsinya itu ya sama aja ya gitu untuk aja. menyediakan pembiayaan sekunder bagi perumahan, Pak, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemain sekunder itu gimana secara? Pemain sekunder itu? Bawa ibu nah Apa, Pak? Maaf. Bagaimana mekanisme pembayaran sekunder? Mekanisme pembayaran sekunder. kalau prepare mobil Ini
ini Pak, dalam pembiayaan sekunder perumahannya si PT SMF ini sebagai penata sekuritas, Saya sekuritisasi. tanya, yang saya tanya itu pembiayaan sekunder itu gimana caranya? Pembiayaan sekunder, Oh, terus sekuritas itu bentar Pak. gimana caranya? Pembiayaan sekunder. Pembiayaan sekundernya. Kamu kenapa nggak ada ide? Apa? Gak bisa. Hmm, Ada ditaruh di Coba Isnani, kamu pembiayaan sekunder itu gimana? Isnani, Isna ini Pak, kamu dengarnya apa? iya saya. Kenapa Pak? Kamu tadi tidur ya? Kau nanya lagi. Kau nyimak nggak tadi saya nanya ke itu nyimak nggak? Buka videonya. Hadir, Nah, kamu nyimak nggak ini? Kemana kamu tadi? Nyimak nggak? nyimak Pak. Waktu siapa yang saya tanya ke siapa? Ke si Zaskia. Terakhir tanya apa tuh? Dia Yang nggak bisa soal jawab. sekunder itu ya Pak. Kamu nyimak nggak? Nyimak nggak Isnani? Nyimak Pak. Nah, Cuma itu yang terakhir kamu jawab, terakhir nggak kedengeran. kamu jawab deh. Apa yang saya tanya ke si Zaskia? Tahu nggak apa yang saya tanya ke Zaskia? Tahu nggak? Nggak Pak. Nggak tahu. Nyimak. Coba tanya ke Zaskia deh. Tanya ke Zaskia. Ngomong ke Zaskia. Tadi Pak Sparta nanya mekanisme pembayaran sekunder dari PT. Pembiayaan. Oh, pembiayaan sekunder. Pembayaran. Mana ada pembayaran? Pembiayaan sekunder dari PT SMF. Nyimak. So, buka video semua deh. Buka video semua. Ini yang datang cuma 6 orang nih. 6 orang. Saya absen tadi berurusan. Ntar. Ya. 6 orang. Saya absen lagi nih. Saya absen lagi. Masuk lagi satu. Masuk lagi dia. Masuk lagi. Saya absen masuk. Ya. Mana? Nah, ini. Mengatur dan mengatur. Mengatur Hadir, ada. hadir Pak. Yasmin. Ada Pak. Antonius. Ada Pak, ada. Fadia. Hadir Pak. Zaskia. Saya Scholastic. Berapa itu? Udah itu. Saya Pak, hadir.
Pak, saya hadir, Pak. 3, 4. Pak Cakra hadir, Pak. Tadi kamu nggak ada kan? Nggak ada dia. Saya udah dari tadi, Pak. Saya udah screenshot di WA, Pak. Coba saya hitung sekarang berapa orang datang. Ya. Saya hadir ya, Pak. Makasih, Pak. Tadi yang datang 6. Yang datang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi yang masuk nih. Ngaku aja supaya dua masuk baru itu. Jadi cuma 6. Dua lagi siapa yang baru masuk? Termasuk si Rafito baru masuk tuh. Ya. Ini kalau keluar, Saya dari tadi, Pak. kalau keluar sesuatu saya nggak absen ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oh, kurang satu. Saya absen setiap 15 menit. Ya. Parah ini kalau masuk kerja ini. Absen setiap 15 menit ya. Absen terakhir udah akui. Yang pertama. Kalau nggak ada absen 15 menit saya nggak akui ya. Oke, sekarang lanjut lagi pertanyaan tadi. Kalau CSN ini apa jawaban? Apa jawabannya? Saya juga kurang paham, Pak. Cuma Ini nambah lagi coba satu orang lagi bermasuk nih. Si Fitra nih. Nambah lagi bermasuk satu orang. Ya. Nggak ada. Terus tolong si Cakra. Apa jawabannya? Jawaban mekanisme pembiayaannya, Pak. Saya coba jawab ya, Pak. Jadi mekanisme pembayaran sekunder dari SMF pembiayaannya itu mekanismenya yang pertama, kalau salah maaf ya, Pak. Yang pertama itu sekuritasi atau pinjaman ke lembaga keuangan primer. Terus yang kedua, pengaliran dananya nanti ke lembaga keuangan primer. Terus yang ketiga, pembayaran cicilan dilakukan oleh lembaga keuangan primer. Terus yang keempat, pembayarannya kepada investor. Terus yang kelima, keuntungan dan mitigasi risiko. Jadi intinya pembiayaan sekunder itu apa? Pembiayaan sekunder. Jadi pembiayaan sekunder dari SMF ini dia memungkinkan nantinya terjadinya sirkulasi likuiditas yang sehat antara pasar Ya, pembiayaan keuangan. sekunder itu apa tuh? Pembiayaan sekunder itu mana-mana jawabannya. Jangan dibaca dong. Pengertian saya pembiayaan sekunder itu apa? Pembiayaan sekunder itu pembiayaan yang mendukung lembaga keuangan primer, Pak, seperti bank, untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit, Pak, KPR rumah. Cara gimana? Caranya. Caranya itu SMF membeli portofolio KPR dari lembaga keuangan primer, Pak. Terus apa lagi? Terus SMF juga menyediakan pinjaman beragunan KPR, yaitu memberikan pinjaman langsung kepada lembaga keuangan primer dengan jaminan berupa aset KPR-nya, Pak. Terus apa lagi? Terus pengaliran dana ke lembaga keuangan primer tersebut, nanti dana itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas KPR yang diberikan kepada masyarakat. Lembaga keuangan primer itu apa? Lembaga keuangan primer itu bank, Pak. Apa lagi? Banknya bank apa? Semua bank. Bank apa lagi itu? Bank yang ikut berkolaborasi dalam ini, Pak, KPR-nya. Kayak misalkan perumahan A berkolaborasi dengan Bank BCA, BNI, berarti bank itu, Pak, yang akan disalurkan dana oleh SMF-nya, Pak. Oke. Oke, Jasmine, Alika. Pembiayaan sekunder itu apa? Pembayaran
pembayaran sekunder itu merupakan Bukan pembayaran, pembiayaan. oh ya, pembiayaan. Sekunder itu merupakan pembiayaan yang dari jadi perantara gitu Pak, antara investor sama yang punya dananya. Jadi pembiayaan utamanya itu bank, tapi disalurinnya dari si pembiayaan sekunder. Maksudnya apa tuh? Coba kalau mau sini jangan dibaca dong. Maksudnya apa? Pembiayaan sekunder. Jadi dia itu mengganti pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman yang baru, Pak. Maksudnya apa tuh? Pinjaman ke siapa? Jadi ada nasabah punya pinjaman ke bank, terus nanti pinjamannya itu diganti sama pinjaman yang baru. Jadi nanti Jadi dia langsung kasih pinjaman ke nasabah. iya nanti disalurin sama pembiayaan sekunder, Pak. Kok balik gimana sih? Yang ngasih dana ke nasabah itu siapa? Oh, Jasmine. Sebentar, Pak. Kamu nyimak nggak dijelaskan si siapa si tadi? Oleh si Nyimak, Cakra di. Ngerti nggak nyimak, kamu? Pak. Ngerti nggak kamu jelas Cakra itu? Cakra gimana tanggapan jawaban Jasmine? Kamu luruskan dong. Gimana? Cakra. Jadi SMF itu kan lembaga BUMN, dia memberikan bantuan pembiayaan KPR. Jadi biayanya itu disalurkan ke lembaga keuangan primer. Lembaga keuangan primer itu bank. Nah, bank itu nanti akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan untuk KPR. Jasmine, kamu jelaskan lagi itu apa pembiayaan sekunder itu? Pembiayaan sekunder merupakan pembiayaan dari dana pihak pertama yaitu bank, lalu Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? bank, Pak. Bank ngasih pinjaman. Iya, yang primer. Ngasih pinjam. Jadi yang ngasih pinjaman itu bank. Bank Iya, apa Pak, sekunder? Bank primer. sekunder. Bank primernya sekunder siapa? Yang primer itu bank, Pak, terus Sekunder disalurin sama siapa? sekunder Sekunder SMF. jadi SMS Skundernya ngasih SMF. yang ngasih dana itu bank atau sekunder? Bank sekunder. SMS bank atau SMS ngasih pinjaman tuh. Jadi Coba pertama ulang-ulang. itu dari Pertama. primer, Pak, bank, terus disalurin sama si sekunder si SMF ke nasabahnya, Pak. Oke, si Cakra benar nggak tuh jawaban? Ke kebalik, Min. Jelaskan lagi itu si Cakra. Dari SMF dulu ke lembaga keuangan primer yaitu bank, baru dari bank itu nanti ke nasabah-nasabah yang mau KPR rumah. Coba Jasmine maksud pembiayaan sekunder apa? Oh, jadi dari sekunder dulu dari SMF terus ke bank terus baru ke nasabah. Iya. SMS itu apa sih? Singkatan apa? Jasmine. SMF Jasmine. itu Sarana Multigeria Financial, Perusahaan apa tuh? perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang perumahan. Oh, dia langsung ngasih eh, kredit langsung kasih kredit ke masyarakat perumahan KPR, ngasih kredit KPR. Jasmine. Dia ngasih uangnya ke bank, Pak, nanti baru bank yang nyalurin. Jadi SMS itu apa? Lembaga pembiayaan, Pak, Bayar apa? pembiayaan perumahan. Perumahan dia langsung ngasih kredit ke perumahan. Enggak, Pak, yang ngasih kredit perumahan itu bank. Bang, berarti kalau SMS fungsinya apa? Lembaga pembiayaan apa itu? Dia kan ngasih kredit ke KPR, nggak ngasih kredit ke KPR langsung perumahan kan? Dan fungsinya apa itu? Pembiayaan apa namanya? SMS itu. Jasmine. Iya, Pak. Jadi SMS itu lembaga pembiayaan. Kalau BTN itu lembaga pembiayaan apa? Titik KPR apa tuh? Perumahan. KPR Kalau rumah.
Kalau PTN itu lembaga pembiayaan titik-titik perumahan. Titiknya apa? Coba Cakra, Pemberi kau apa tuh? PTN adalah lembaga pembiayaan titik-titik perumahan. Titik-titiknya apa itu? PTN. Sekunder perumahan milik negara, Pak. Salah sama atau berapa kali kau putuskan salah lagi. Ayo, PTN itu lembaga pembiayaan titik-titik perumahan. Titiknya apa, Jasmine? Oh, sekunder sih. Ini nggak paham gitu, ya. Coba yang presentasi ini grup siapa nih? Si grup siapa? Presentasi grup ini siapa? Yang presentasi ini siapa nih? Presentasi rumus ini siapa nih? Nah, siapa nih? Dan Delion sama Peus, Pak, yang presentasi. Dani sama Fius, mana orangnya? Dan Delion, Pak. Hah? Dan Delion dan Peus, Pak. Mana-mana? Daniel dan Daniel siapa lagi? Fius? Peus Fius mana? Mana Fius? kurang tahu, Pak. Nggak datang keduanya. Iya, Pak. Nilainya nggak akan satu tambah itu. Kalau dapat aja gitu. Nggak bisa tambah nih. Fius sama Daniel. Fius sama siapa? Si Daniel. Siapa? Dan Delion, Pak. Dan De Leon. Iya, Pak. Nggak bisa tambah nih. Oke, sekarang sudah baca apa tentang chapter terkait dengan apa eh, dengan lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Ya, tolong dibaca si Daud membaca tuh tentang lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Tolong baca keras. Baca. Maaf Pak, penanya baca dari PPT Bapak Dua atau PTSA dari kamu dari bukunya aja baca punya buku nggak? Ada bukunya nggak? Sekopi ada nggak? Sekopinya? soft copy? Nggak ada. Masa nggak ada sih kan saya kasih di GCL tuh, Oke, bentar Pak. di GCL tuh. Baca deh. Habis ini kalau dia datang, saya nggak akui kehadirannya. Yang akui lagi kehadiran. Kalau dia datang nanti, biasa datang saat terakhir tuh. Mau absen pulang dia datang. Tentang pembiayaan perumahan ya Pak? Iya, pembiayaan sekunder perumahan, jangan lupa sekundernya itu loh. Pembiayaan sekunder perumahan. Dari maksud dan tujuan ya Pak? Baca aja bab itu baca bab yang ada berapa bab? Dua bab ya. Ada 3 bab Pak, 3 bab. 16, 17. 16 baca lo. 16, oke, 16. Ya, baca. Sejarah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Sejak tahun 1983, proses diskusi intensif tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan di antara para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Kemudian, dilanjutkan dengan serangkaian studi kelayakan yang Cakra ada keluar dipelopori ya. oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan. Ya, Cakra keluar, Pak. Berarti dia absen tuh. Bentar, saya absen dulu. Yang keluar saya nggak absen. Yang keluar saya nggak absen. Ini keluar. Keluar nggak saya absen, saya nggak absen ya. Yang keluar nggak Cakra nggak absen ini. Itu tuh. Absen, memang absen ya. Jadi nggak datang udah. Terus. Oke. Saya Eh, sepantau nih, sepantau video. Udah terus. Oke,
melalui suatu rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 1993 oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh konsultan, Ya. maka pada tahun 1998 terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 KMK 014 tahun 1998 yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga ini belum sempat berdiri karena pada saat itu belum ada investor yang berminat. Pemerintah tetap memberikan komitmennya terhadap pembentukan lembaga tersebut dengan membentuk kelompok kerja baru. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, maka didirikanlah PT Sarana Multigria Finansial pada 22 Juli 2005. Pada 26 Januari 2008, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Melalui perubahan peraturan presiden tersebut, maka peran utama yang harus dilakukan oleh perseroan adalah melakukan transaksi sekuritisasi. Namun apabila lembaga penyalur KPR belum siap melakukannya, perseroan dapat melayani penyediaan likuiditas. Kegiatan ini dibatasi sampai dengan tahun 2018. Setelah itu, perseroan lebih diutamakan menjadi katalisator pasar dengan kegiatan sekuritisasi dan penyediaan guarantor program untuk sekuritisasi dan untuk surat utang lembaga penyalur KPR yang memenuhi syarat. Apa? Udah. Udah, Itu sejarahnya udah. sejarahnya ya. Mm-mm. Udah berikutnya, cerita berikutnya baca si Rafito. Cerita berikutnya Rafito. Baca. Maaf Pak, yang mana Pak? Tanya situ tuh. Tanya siapa yang baca sebelum. Mau tanya tuh. Yang mana Ut, abis itu? Yang bab 17 lo bacanya. 2.1 berarti ya? Iya. Wait. Halaman 146 toh yang teori. 46. Udah Rafito, udah baca. Ya baca. Ntar Bang, saya buka. Eh, teori perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan dimaksud, pemerintah telah mendirikan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan adalah lembaga keuangan yang berfungsi mendukung ekosistem pembiayaan perumahan dengan memberikan likuiditas kepada lembaga pembiayaan primer, seperti bank atau koperasi, yang menyediakan KPR atau kredit pemilikan rumah. Jadi peran utamanya adalah Jadi membeli portofolio. Rafito. Nah, Pak, Jadi dia mengasih dana kepada lembaga bank, satu lagi apa? eh, atau koperasi, Pak. Koperasi. Ya, Koperasi apa di biasanya? Koperasi apa? Koperasi koperasi. simpan Bentar. pinjam. Yang itu KPR. Iya, jadi dia ngasihnya ke koperasi atau ke bank. Terus. Eh, jadi peran utamanya itu membeli portofolio KPR dari lembaga keuangan primer dan mengelola portofolio tersebut untuk mendukung pembiayaan jangka panjang. Lalu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan itu mempunyai tugas untuk Portofolio itu apa tuh? Portofolio apa? Beli portofolio apa? Portofolio itu maksudnya apa? Beli portofolio. bentar Pak. Ya, beli portofolio. Tujuan beli itu kan tuh contoh apa? Misalnya BTN. BTN apa?
yang dijualnya kepada si SMS sehingga SMS itu beli portofolionya. Jadi, PT dapat dana. jadi menurut saya portofolio dalam konteks pembiayaan sekunder perumahan itu merujuk pada kumpulan atau sekumpulan aset, Pak. Jadi dalam hal ini KPR itu dikelola oleh lembaga keuangan. KPR lembaga keuangan terus kan si SMS itu beli portofolio bank atau koperasi untuk Iya. membantu likuiditas dia. Nah, seperti apa itu? Misal BTN dia jual apa ke si SMS sehingga SMS anggap itu portofolio. Jual apa itu? Hmm, Apa itu? Bentuk apa portofolio itu? Bentuk Aset. hasil rumah hasil berarti, apa? Pak. Rumah. Aset apa yang jelas dong Cakra? Aset apa? Semua Aset aset. berupa pinjaman KPR, Pak, yang dimiliki oleh si lembaga keuangan primernya. Punya KPR nanti dibeli oleh si SMS maksudnya. Iya, Ya. Pak. Hah? Iya, sebagai jaminannya, Pak. Berarti dia nggak kasih pinjaman, kredit kepada bank dan koperasi. Itu kan portofolio. Yang kedua dia beli surat berharga. Misal obligasi PTN, obligasi Hmm, jadi surat utang BTN itu dibeli oleh si SMS. Ya, jadi nanti ada piutang kepada BTN. BTN catat sebagai kewajiban kepada SMS. Dibeli itu surat berharga. Ya, dibeli si SMS. SMS nanti kasih uang ke BTN. BTN uang dapat itu nanti disalurkan oleh ke KPR ke masyarakat. Itu kan likuiditas tuh. Kalau ada duit dari SMS kurang likuiditas BTN sehingga dia nggak bisa menyalurkan KPR kepada masyarakat. Kalau duit dari dana P3 itu seperti tabungan nggak cukup. Nggak cukup. Kalaupun cukup itu jangka waktu pendek tuh tabungan itu. Sedangkan KPR jangka waktu panjang. BTN ngasih pinjaman KPR 10 tahun. Tabungan cuma sehari 2 hari ditarik lagi. Jadi kurang likuiditas BTN itu kalau nggak dikasih tahu oleh SMS, bagi pinjaman SMS. Ya, terus ya, baca Pak. itu maksudnya. Baca lagi tuh, terus bahasa apa itu? Ya baca lagi terus. Eh, Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi. Nah, sekuritasi itu. Sekuritasi itu tahu maksud sekuritasi itu. Kredit KPR itu oleh Eh, BTN. Ini contoh BTN yang satu-satunya. Kredit yang diberikan BTN kepada masyarakat dalam bentuk KPR itu dibikin wesel-nya, notes-nya, dijual ke SMS. SMS beli, ya. SMS beli kasih uang ke BTN. Jadi pertama BTN kasih kredit dulu ke KPR. Misal duit 1M, kasih 1M ke KPR. Ya. Setelah uang 1M dikasih ke KPR itu, nah, kredit yang diberikan kepada KPR itu dijual kepada si SMS dalam bentuk surat-surat berharga, diskretisasi, dibikin notes-nya, wesel dibikin, ya. Nanti dijual ke SMS. Saya beli, misal beli eh, wesel 1 miliar dari SMS. 1 miliar itu lah memberikan KPR dari si Badu, rumah si Badu harga 1M. Nah, itu dibikin diskretisasi, dibikin hasilnya dijual ke SMS oleh BTN. BTN dapat uang 1M. Uang 1M dapat itu disalurkan ke KPR yang lain. Masyarakat yang lain. Itu diskretisasi ya. Berarti enggak? Mana si itu? Tadi si mana? Udah pergi itu. Udah pergi. Hah? Ke toilet dia. Aduh, sempat ke toilet. Kau keluar itu. Ada itu, Pak, Pito, Pak. Mana? Apa, Pak? Saya ada. Ya udah, kamu lanjutkan lagi dong. Oh, Ya, oke, Pak. kau mandi itu. Kau diam aja kamu. Eh, Lalu penyaluran pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan. Selain itu, perusahaan dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan Ini pengembangan. Reza baru masuk. Reza baru masuk ya. Kamu Ya, baru Pak. masuk Reza. Kamu Ya, Pak, tadi sangat
Nggak ada alasan kamu nggak absen dari ini ya. Keluar aja nggak apa-apa. Zoom Nggak absen. Nggak absen Zoom kamu. saya error Pak. Bener. Nggak ada alasan terus saja. Nggak ada. Nggak percaya, saya nggak percaya sama kamu deh. Si Ravito. Terus. Selain itu, perusahaan dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan dan berfungsi sebagai mortgage guarantor serta dapat melakukan pembelian efek yang berkaitan dengan mortgage dalam rangka menggerakkan pasar atau market maker. Jadi untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, perusahaan membeli kumpulan aset keuangan dari bank dan atau lembaga keuangan, kemudian menerbitkan efek beragun aset atau EBA untuk selanjutnya menjual kepada investor, baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas atau private placement. Selain itu, dalam transaksi sekuritisasi, Dulu. Jadi gini, dia kan si BTN itu KPR diberikan ke si Badu 1M tadi itu kan dijual ke SMS untuk sekuritisasi. Oleh SMS dibikin obligasi obligasi berguna aset. Jadi si SMS itu bikin obligasi, obligasi itu jaminannya yang wesel yang dari PTN ke nasabah 1M itu. Nanti beli misal beli nanti jadi SMS itu jual obligasi, dia tipe obligasi kepada masyarakat. Berapa obligasi 1M? Itu obligasi berguna aset namanya. ya Pak. Ngerti nggak? Ngerti nggak itu? Ya, Ya, ngerti nggak? Saya ini ngerti nggak kamu tuh? Obligasi berguna aset ngerti nggak? Istilah ini. Iya, Pak. Apa itu? Lu ceritakan lagi apa itu? Apa itu sering? Suaramu kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Saya dengerin. Suara kamu kedengaran, saya nanya kamu apa itu obligasi berguna aset itu apa? Jelaskan, kamu kan ngerti dari katamu. Jelaskan. Apa itu? Obligasi berguna aset itu yang dikeluarkan oleh si SMS. Apa itu? Dia nggak ngerti kamu. Coba si apa mana tadi itu? Ravito apa Ravito? Apa obligasi berguna aset itu oleh SMS itu apa? jadi tadi kan yang dijamin kan aset tuh itu kan surat obligasi. Nah, itu tuh Sudah bilang soal obligasi maksudnya apa? BTN-nya itu menjual obligasi itu kepada masyarakat. Jadi itu namanya efek. Kok BTN jual obligasi? Aduh. Dengan lagi mekanisme ini ya. BTN itu kasih kredit ke si Badu KPR 1M. Pertama. Kemudian 1M itu dijual ke SMS dalam bentuk sekuritas. Juga SMS. SMS dibikin obligasi. Ditimbang obligasi itu yang diberikan oleh SMS. Agunannya yang sekuritas tadi itu agunannya, jaminannya. Dijual ke masyarakat. Dijual ke masyarakat itu SMS obligasi itu SMS yang jual ke masyarakat. Bukan obligasi BTN. CMS itu memberikan obligasi itu agunannya adalah sekuritisasi yang dari BTN yang dia beli itu, ngerti nggak? Dia beli sekuritas dari BTN tuh. Ya. Habis itu diterbitkan dalam obligasi. Obligasi diterbitkan itu jaminannya yang sekuritas yang dibeli dari BTN itu, ngerti? Nah, siapa pembeli obligasi dari SMS itu? Ya masyarakat. Bisa perusahaan lain, bisa individu macam-macam. Jadi sebenarnya jadi kalau SMS itu nggak boleh menarik dana masalah bentuk dana pihak ketiga. Dia boleh deposito, dia nggak boleh menarik dalam bentuk tabungan, boleh menarik dana masyarakat dalam bentuk deposito, nggak boleh SMS itu, dia bukan bank SMS itu. SMS itu kan bank, nggak boleh menarik dana itu. Cara apa? Diterbitkan obligasi beragunan aset
dibeli masyarakat. Duitnya itu jaminan lah sekuritisasi yang dibeli kepada BTN itu dari BTN. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak itu? Ngerti nggak? Ngerti nggak Rafito? Iya Pak ya. Coba kamu ulang lagi deh. Coba Jadi ceritain. si SMF itu ngejual apa namanya sekuritas itu nggak boleh dalam bentuk tabungan karena 1-2 hari doang. Nah itu yang dibeli masyarakat. Astagfirullah, kamu punya cerita baru lagi. Cerita saya aja, cerita saya dengar, aduh baru. Ya. Kamu si Cakra ngerti nggak? Ya coba ya Cakra, Pak. coba aku jelasin tuh. Dari awal itu BTN memberikan eh, sekuritas agunan gitu ke si KPR-nya. Misalkan 1 M. Nah, setelah itu Kok Sagunan ke BTN ke BTN itu kok ngasih sekuritas Sagunan kepada nasabahnya. Coba ditangkap otaknya itu ya. Saya ulang lagi nih ya. Ulang lagi nih. Ini kok baru ini, tangkap ya. Ulang lagi nih. Satu. BTN itu kasih kredit KPR kepada si Badu 1 M. Ngerti nggak? Beli si Badu beli rumah kan, untuk beli rumah kan. Ngerti nggak? Semua satu ngerti nggak? ngerti Pak udah Pak. Nah, langkah kedua, si BTN atas kredit KPR ke orang Badu itu dibikin sekuritisasinya, sekuritisasi itu bikin weselnya, Iya Pak. wesel. Di wesel itu terbitkannya, dijual ke CMS, di apa si BTN dapat debit cash, kreditnya utang kewajiban wesel, dalam strip KPR BTN, itu utang kepada si SMS. SMS kreditnya cash catatannya, debitnya lah apa? Investasi wesel di BTN. Ngerti nggak? Bentuk KPR. Ngerti nggak? Nah, habis itu yang keempat ya. Yang keempat, BTN itu menerbitkan obligasi. Obligasi jurnalnya apa? Jurnal apa? Terbit obligasi. BTN catat apa tuh? Obligasi terbitkannya. Catatnya apa? Debitnya apa tuh? Dia terbit obligasi. Debitnya apa? Kreditnya apa? Siapa yang tahu? Obligasi terjual. Debitnya apa? Kreditnya apa? Dia terbit obligasi nih. Ya. Terbit obligasi dibeli oleh masyarakat atau siapapun lah. Debitnya apa? Kreditnya apa? Coba si Saskia, debitnya apa? Kreditnya apa? Si SMS catat apa? Debitnya apa? Bentar, Pak. Debitnya cash. Kreditnya apa? Kreditnya obligasi yang diterbitkan. Obligasi beragunan aset, ya. Obligasi yang beragam aset ya, Pak. Itu kreditnya. Jadi dia berutang kepada investor tuh, ya. Nanti obligasi itu agunannya lah wesel kepada BTN itu, ngerti nggak? Yang 1 M itu. Dia jual obligasi 1 M, ya. Taruhlah terjual value nominal semua. Nanti si SMS itu agak obligasi itu jaminan lah wesel yang pada sekuritisasi pada BTN. BTN punya kewajiban ke SMS 1 M. Debitur si Badu punya kewajiban ke BTN. Ngerti nggak? Ngerti nggak ini? Berapa langkah itu? Coba kamu si Daud ulang lagi. Daud coba ulang lagi. Ngerti nggak? Ulang lagi. Jadi pertama-tama BTN ngasih pinjaman ke Badu 1 M ya, Pak? Itu
Terus saya pinjaman apa itu? Tanggung jawab apa ini? Pinjaman Tanggung jawab pinjaman. Pinjaman konsumsi, investasi itu apa nama pinjaman? BTN ke Badu itu pinjaman apa itu? Pinjaman kok macam-macam tuh. Beli panci, beli motor, pinjaman untuk beli apa? Beli mobil, pinjaman buat beli rumah, Pak. beli rumah. Namanya apa itu? Istilahnya. Namanya Kredit apa namanya? kredit konsumsi. Ini kamu nggak rekamnya saya. Tadi saya jelaskan yang pertama. BTN ngasih pinjaman bentuk apa ke si Badu? Pinjaman apa namanya? Oh, KPR. KPR. Terus apa lagi tuh? Terus habis itu Ayo Daud. Kedua apa? Apalagi lakukan BTN. Selain ngasih pinjaman KPR ke si Daud, apalagi dilakukan si BTN? Untuk membantu likuiditasnya, apa? Supaya likuiditasnya tetap jalan, apalagi dilakukannya. Ayo Daud. hmm, Yang kedua apa? bikin obligasi, Pak. Yang bikin obligasi itu siapa sih itu? Apa nama istilah itu? Siapa si Fadia. Berikutnya setelah BTN ngasih KPR ke si Badu 1M, apalagi lakukan KPR si KPR ke BTN. Melakukannya. Setelah SMF ngasih kredit, BTN ngasih kredit ke Ke si Badu. Badu, BTN bikin wesel yang dijual ke SMF, Pak. Itu. Apa dicatat oleh si BTN itu kira? Debitnya apa, kreditnya apa? Yang bisa kebayang Jurnal kamu di SFF di SMF-nya itu BTN. di eh, di BTN apa? ininya berarti jurnalnya berarti itu eh, kreditnya Itu kredit BTN dia jurnalnya apa? Debitnya apa, kreditnya apa? debitnya wesel ya, Pak. Debitnya cash, kreditnya Nah, utang wesel, Pak. ya itu notes ya. Itu nama notes itu wesel. Dia bikin notes itu dijual ke si SMS. Nah, ketiga SMS catat apa itu? Ketiga apa? SMF nyatet cash pada wesel, Pak. Oh, dia terima uang juga. BTN terima uang, Eh, dia terima uang juga. Gimana cerita itu? Dua-dua aku terima uang sih. oh Jadi berarti BTN berarti SMF-nya wesel pada cash, Pak. pada cash, notes itulah notes atas KPR kepada si Badu ya. Iya, Pak. Ya, tapi dia berurusan dengan BTN bukan si Badu. SMS itu urusan sama BTN bukan si Badu langsung si SMS itu. Ya, kecuali kecuali dia jualnya ada bentuk jenis ada dua jenis itu kan nanjak piutang sebenarnya itu. Ada dua jenis notes itu pertama eh, apa namanya apa? Yang recourse, yang kedua tak without recourse. Recourse itu tak itu kalau dia jamin. Jadi kalau seandainya si KPR si Badu itu nggak membayar ke SMS, nanti si BTN membayar ke SMS. Kalau dia pakai tak without recourse, maka otomatis si si Badu itu berusaha sama SMS dianya karena dia kan dia lebih alih kewajiban dari si SMS. Nah, itu tanpa recourse, without recourse. Jadi SMS langsung menagih ke si Badu. Kalau Badu nggak bayar, ya risiko si SMS, ya. Tapi biasanya SMS pasti nggak mau, biasanya SMS pakai recourse tuh, nggak mau tampil without recourse, pakai recourse. Yang menagih tetap si BTN. Kalau nggak bayar,
si Badu ke si BTN ngebayar kreditnya 1 M, maka BTN harus bayar ke SMS 1 M, tetap beri 1 M. Ya, ngerti nggak? Si Badia. Iya, Pak. Kebayang nggak oleh saudara itu ceritanya? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Bayang ya. Saudara yang ke siapa yang Jasmine yang keempat apa itu? Setelah si SMS itu membeli notes Basel dari BTN atas KPR dia ke si Badu 1 M. Apa sudah dilakukan oleh SMS berikutnya? Ayo Jasmine. Habis dia itu dia menerbitkan wesel juga ya Pak untuk ke masyarakat. Kok Wesel namanya? Apa itu? Obligasi. Obligasi beraguna aset itu namanya ya. Iya Pak. Gimana cerita itu? Tiba-tiba gimana? Jadi SMF menerbitkan obligasi beragunan aset kepada masyarakat. Nah, terus Lalu kan masyarakat nanti beli obligasinya Pak ya, untuk SMF. Jadi SMF dapat cash. ya, terus kreditnya apa? Debitnya cash, kreditnya. Obligasi beragunan aset. Nah, itu jangka panjang itu ya, obligasi jangka panjang tuh ya. Ya, karena dia itu membeli notes dari BTN itu kan jangka panjang juga. KPR itu bisa 10 tahun, 20 tahun. Aplikasi segitu juga umurnya. Jadi match kan. Iya Pak. Jadi BTN itu waktu di MBI pertama waktu dia kasih KPR pertama ke si Badu itu kan berapa menjual ke si SMS tuh. Dia pakailah uang dana PEK ketiga itu. Uang dana PEK ketiga. Dari nasabah tabungan. Duit 1 M itu pakai di tabungan. Tabungan itu kan sebentar dicairin. Maka dijual dinoteskan dijual ke SMS apa 1 M. 1 M itu diganti uang kepada penabung. Itu mekanismenya. Tapi tentu saja setiap masing-masing bagian transaksi itu ada berjarak lah ya. Berjarak. Dan itu kalau seandainya PTN itu mensinkronisasi KPR-nya ke SMS, tentu saja ditotalkan ke masing-masing debitur itu repot ditotalkan. Setiap 3 bulan, setiap sebulan, setiap 6 bulan, sekali setahun, semua KPR dia itu diskrisasi dijual ke SMS. Ya, SMS beli borongan. Dikasih uang ke PTN. PTN itu terbantu likuiditasnya. Kalau nggak itu nggak bisa bergerak. Itu lembaga primer itu. Lembaga pembiayaan primer itu. Sehingga target sekian juta rumah nggak tercapai oleh pemerintah. Sekarang kan Prabowo itu targetnya berapa itu? Berapa rumah target Prabowo? Berapa juta rumah dia bangun? Tahu nggak berapa targetnya? Berapa targetnya? Berapa itu berapa target bangun rumah si Prabowo itu? Tahu? Berapa itu? Kenapa Pak? Apa juga. Ya. Si Antoni Saldo berapa target rumah dibangun oleh Prabowo? Target apa Pak Prabowo? Target dia bangun rumah itu berapa juta, oi? Enggak kedengaran soalnya hujan di sini Pak. Maaf Pak. Ya, 3 juta Pak, Pak setahu saya Pak setahun. 3 Atau juta ya Pak? 3 juta rumah. iya. 3 juta itu kan begitu duit tuh. Bakal timpalan SMS itu di situ. SMS nanti dia ngasih pinjaman kepada lembaga pembiayaan primer. Itu bisa membangun rumah. Perlu dana tuh. BTN itu contoh BTN bisa Bank Mandiri, bisa bisa apa? Bisa BNI. BNI kan bisa kasih kredit rumah. Mandiri juga bisa. Bank swasta juga bisa kan? Bank swasta juga bisa. Nggak hanya BTN aja. Ya. Bank swasta bisa seperti bank apa tuh yang swasta itu? Bank apa swasta? BCA Pak. BCA juga bisa dapat duit dari SMS itu. Bisa juga. Dia bisa kasih KPR BCA itu. Ya. Semua bank bisa kasih KPR ke masyarakat melalui developer. Ya, developer bangun
Nanti developer itu yang mengarahkan Bapak KPR-nya bank bank itu aja, bank BCA aja atau bank apa namanya? Bank swasta apa nama? Bank swasta coba sebut nama bank swasta apa aja nama bank swasta? Mana bank swasta namanya? Coba sebut nama bank swasta. Si Rasel, ini Rasel juga baru masuk nih. Rasel, sudah baru masuk kan buka video gitu. Iya Pak, hujan Pak, wifi-nya nge-lag dari awal. Masa hujan saya hujan juga orang nge-lag ada alasannya. Masa Iya hujan Pak. wifi nge-lag? Nggak ada hubungan hujan, nge-lag nggak ada hubungannya. Alasannya adanya. Ya. Mana ada hujan wifi nge-lag? Nggak ada hubungan hujan sama nge-lag gitu. Ya. Heboh di medsos dong. Hujan bikin wifi ngadap heboh dong. Nggak apa-apa sih wifi. Hujan. Kuci rumah nggak pakai atap. Masa HP-nya langsung konslet. Iya ada alasan. Ya. Coba dia apa tuh? Tanya TC itu apa? Sebenarnya ke Rasul Kenapa, tadi Pak? nanya apa? Apa pertanyaan saya Rasul itu? Apa pertanyaan saya? Tanya Ada. bank swasta, Pak. Apa aja? Maksudnya apa aja? Bank swasta apa aja? Sebut bank swasta. Mandiri, Pak. Saya Pak. Saya nanya si itu nanya si Fadia. Nggak nanya yang lain. Hadiah Pak. Apa bank swasta? Fadia. Bank swasta BCA, Apa lagi? Danamon, Pak. Dan nama masih ada. CIMB, CIMB apa lagi? Bank Permata, Apa lagi? Bank Panin. Apa lagi? Terus OCBC, Banyak bang. Apa lagi bang? Sebut aja. Bank Mega, Pak. Bank Mega. Jadi banyak lagi. Jadi semua bank itu bisa kasih KPR tuh. Dia bisa ngajukan ke SMS meminta dana dengan mensekuritisasi KPR dia kepada masyarakat, sekuritisasi dijual ke SMS. Jadi SMS teliti itu, benar ke KPR, jangan ada KPR fiktif lagi, teliti oleh si SMS. Telitinya banyak tuh, meneliti agunan dia, agunan KPR-nya, dicek ke lapangan benar nggak ada rumahnya itu. Jangan KPR-nya ada, rumahnya nggak ada lagi tuh, ya. Dicek lagi ke SMS tuh, ya. Nanti udah oke langsung dia beli itu notes dari bank swasta itu. Ya. Jadi tabel notes itu misalnya KPR ke PT apa KPR ke saudara A, B, C dan daftarnya ada tuh. Jadi notes ini mensekuritisasi KPR apa aja ada daftarnya. Jadi ada sertifikat WSL-nya. Ya. Itu sekuritisasi namanya. Ya. Nanti bank-bank itu tinggal itu kalau dia nasabahnya store ke bank swasta itu nanti dia store juga ke SMS. Ya, store juga. Ada mekanismenya. Store lagi. Kalau macet ya tanggung sendiri, BT harus bayar tuh. Ya. Biasanya BT harus bayar. Bank-bank swasta itu kalau kasih KPR kan ada asuransi itu. Asuransi Askrindo, asuransi Kredit Indonesia, Jamkrindo, ya, asuransinya. Kalau dia macet, yang mengklaim ke asuransi ya bank primer itu asuransinya. Dapat kasih ke si SMS. SMS dapat duit itu bayar obligasi dia pergunaan aset itu, ya. Jadi sumber dana SMS itu sumber dananya bukan dari dana P3 ya, dari obligasi pergunaan aset dari pemerintah, kemudian kasih dana juga ke SMS, kasih prestasi ke SMS. Ya SMS itu nggak boleh rugi, kalau rugi SMS itu ditalangi oleh pemerintah tuh. Jadi nggak akan tutup SMS tuh. Jadi kalau sudah bekerja SMS bagus tuh prospeknya. Ada nggak teman sudah bekerja SMS? Karena SMS nggak kedengaran namanya. Karena eksklusif ya. Jadi kalau saya terima kerja situ aman tuh. Tadi dilindungi undang-undang, ada undang-undangnya tuh. SMS itu undang-undang. Beda sama Mandiri. Mandiri kan undang-undang perbankan macam-macam bank. Di sendiri aja tuh.
Ya, kalau dia rugi, talangnya PBN. Enak banget kan itu. Jadi ada lembaga yang memastikan dana untuk membangun KPR perumahan pada masyarakat. Ya, namanya Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan. Ini SMF, ya, SMF. Saya nggak tahu ada nggak swasta yang punya SMS seperti SMS. Ada nggak lembaga pembiayaan sekunder perumahan yang dimiliki swasta? Kayaknya nggak ada deh. Coba cari itu di GPT ada nggak? Apakah ada bukan lembaga pembiayaan sekunder perumahan milik swasta di Indonesia? Coba cari GPT coba deh. Coba tolong sebutkan nama perusahaan, nama lembaga pembiayaan sekunder perumahan milik swasta di Indonesia. Ada nggak? Kalau milik pemerintah pasti jawabnya CPF. Swasta ada nggak? Kalau ada, setahu siapa tuh ada ya? Nggak Ada ada, nggak Pak. ya? Ada. Nggak ada, Pak. Di Jawabannya apa? GPT nggak ada. Nggak ada, Pak. Jawabannya apa? Di Indonesia, lembaga sekunder perumahan yang dominan adalah sarana multi SMF yang merupakan BUMN. Untuk lembaga Ah, sekunder ya. perumahan swasta tidak ada. Ah, Yang nggak sering ada kan? Nggak ada. Ada Pak. Satu-satu. Ada. Ada Pak. Ada. Nama apa? Ini Pak. Tapi dia kerjasama gitu. Satu lagi ada lagi Adira Finance atau BCA Finance. Itu perusahaan multi finance yang mendukung pembiayaan properti dari BCA Pak. Lembaga properti maksudnya apa tuh? Dia sebagai lembaga pembiayaan apa? Pembiayaan properti KPR rumah Pak sama. Kalau dia ngasih KPR bukan pembiayaan sekunder primer itu. Dia ngasih KPR masyarakat. Iya Pak, bentar saya cari tahu lagi Pak. Nggak ada. Itu bukan pembiayaan sekunder namanya. Primer dia itu. Dia langsung ngasih KPR langsung ke masyarakat kan. Pertanyaan itu sebutkan nama lembaga pembiayaan sekunder perumahan milik swasta. Coba itu jawab. Tanya gitu ke si ChatGPT itu. Jawab boleh siapa tadi si Primer dia Pak. primer. Kamu pertanyaannya pakai itu dong. Jangan tanya lembaga pembiayaan perumahan. Pasti dia jawab macam-macam tuh. Lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Ya. Nggak ada. Indonesia nggak ada tuh. Ya. Sesatunya SMS itu. Ya. Kan duitnya sebanyak tuh. Dia aja bukan baik. Dia beli banyak KPR di B-nya melalui bank, melalui lembaga pembiayaan primer. Ya. Banyak di B-nya. Nggak ada. Sesatunya dia. Ya. Coba kamu buka situs SMS di internet. Ada nggak situsnya? Ada situsnya. Coba buka. Coba buka. Ini saya mau tanya tuh. Coba buka situs SMF di internet. Buka situsnya. Saya mau tanya dia. Udah buka, udah. Udah buka. Udah. Sudah, Pak. Udah Saya Pak. ini udah buka. Sini udah buka. Nah, coba Isna ini sebutkan nama direksi siapa aja. Nama direksinya. Direksinya sebentar Pak. Sama komisarisnya. Mana bagian hubungan di mana biasanya? Manajemen personal. Kalau ketemu ya? Profil Dewan. Ya sebutkan nama-nama direksi kan. Nama direksi sebutkan aja. Bukan nanya profil nama direksinya. Siapa yang namanya? Enggak ke Profil request direksi, rejected Pak. profil direksi ada, profil direksi ada. Nggak ada Pak, nggak bisa dibuka. Coba si Ada. Fadia. Fadia, coba siapa yang ada? Itu sebutkan tuh. Direksi siapa aja? Direktur utamanya Ananta Wiyogo, Pak. Dewego. Terus yang kedua, direktur siapa aja? Ada berapa direktur? 1, 2, 3, Pak. Yang kedua direktur sekuritisasi dan pembiayaan.
Saya Ah, lihat Topo sama yang terakhir Direktur Keuangan dan Operasional Bonai Subiakto. Jadi direktur sekuritisasi itu direktur itu yang berwenang untuk membeli notes dari lembaga pembiayaan primer. Dia berwenang tuh. Itu tugasnya. Ada lagi direktur yang keuangan sama akuntansi. Itu operasional dalam. Jadi dua aja. Satu direktur yang bergerak keluar untuk memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan primer, pembiayaan primer. Yang satu lagi itu khusus keuangan dan administrasi dalamnya. Ya. Coba status perusahaannya apa? Coba baca itu. Sejarah perusahaan gimana? Sejarah perusahaan. Coba baca sejarah perusahaan. Coba baca si Zaskia, baca sejarah perusahaan SMS itu. Dibuka apa di website ya, Pak? Website. Sebentar saya cari dulu, Pak. Nah, kalau di situs itu baca di situ ada bisa. Iyalah, sebentar berapa? Sejarah. Gimana ya? Kita jalan. Kalau sejarahnya di tahun di tahun 1983 ada diskusi intensif para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lalu di tahun 1993, Kementerian Keuangan atau Departemen Keuangan itu mengadakan serangkaian studi kelayakan sejak 1993. Lalu di 1998, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132 KMK.014 1998 yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan, tetapi hasilnya belum terlaksanakan karena belum ada calon pemegang saham. 2005 pada 22 Juli 2005 pemerintah mendirikan PT Sarana Multigria Finansial atau Persero dengan akta nomor 59 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 nomor 69 tambahan nomor 9263. Pendirian perseroan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2025 tanggal 7 Februari 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Lalu tahun 2006 penyaluran pinjaman pertama kepada lembaga penyaluran KPR PT Bank Tabungan Negara. Lalu 2007 penyaluran pinjaman perdana kepada perusahaan pembiayaan. 2008 ini penyaluran pinjaman yang pertama kepada Bank Pembangun Daerah atau BPD. Lalu yang kedua pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, terutama memuat bahwa perseroan dapat memberikan fasilitas pinjaman paling lama 10 tahun dari penerbitan peraturan yang dimaksud sampai dengan 2018 dengan jangka waktu penyaluran fasilitas pinjaman paling lama 15 tahun. 2009 realisasi transaksi sekuritisasi yang pertama dengan penawaran umum efek beragunan aset atau EBA yang dicatatkan di Bursa Efek. Lalu penerbitan obligasi perseroan yang pertama tanpa jaminan dengan penawaran umum dan terakhir penyaluran pinjaman yang pertama kepada bank syariah. Di tahun 2010, adanya peluncuran harga pasar wajar EBA. EBA bekerjasama dengan PT Penilai Harga Efek Indonesia atau Indonesian Bond Pricing Agency atau IBPA. Penerbitan obligasi berjamin agunan tagihan KPR yang pertama dengan penawaran umum, serta penerbitan Medium Term Notes atau MTN yang pertama melalui penawaran terbatas. Nah, di tahun 2011 itu ada penambahan Pertanyaannya jangan dia itu ada nggak ke dia perusahaan BUMN? Kata itu ada nggak? Kenapa, Pak? Dia ada dikatakan di situ sebagai perusahaan BUMN ada nggak? Perusahaan BUMN. Ini pemerintah ada. Bentar, Pak. Saya coba baca.
Ada, Pak. Apa? Ada, Pak. Apa dibilang tuh? BUMN nanti. Tapi dia di sini cuman kayak Jadi bilang, bukti itu lihat pemiliknya siapa kenapa, Pak? Siapa owner kan ada di owner. Itu pemilik Owner. itu. Siapa ownernya. Dia laporan keuangan ada nggak sih laporan keuangan? Laporan keuangan ada, Pak. Sebentar. Lu buka laporan keuangannya yang terakhir. Laporan keuangan. Ada. Ada, Pak. Udah buka. Sini, udah. Sebentar. Coba Lagi kamu share di sini, share di sini ini. Tolong share laporan keuangan. Di share aja. di share di ini, Pak. Di Zoom Komen ini. Iya, share. apa share screen, Pak? Ya, share screen. Oh, share screen. Sebentar ya, Pak. Saya buka file dulu. Mana? Oh, ini. Terlihat Ya, tidak, Pak? digedein, Bang. Digedein lagi. Nah, ini sarana multigria finansial Persero. Persero itu kan BUMN. Nah, ini terus ke bawah, laporan 2003 ya, ke bawah. Lihat dan neracanya. Ya, Gimana? Begini. nah, ini. Digedein aja. Pak. Nah, terus. Mana? Terus ke bawah terus. Ini. Ini belum lagi. Neraca mana? Neraca. Nah, belum lagi. Ada neracanya. Sebentar, Pak. Masih. Nah, neracanya ya. Nih. Ya, total aset berapa? 45 triliun kan? 45 triliun ya. Aset 45 triliun. Jadi aset 45 triliun. Jadi ya dia khusus membiayai KPR aja. Jadi kalau ngasih pinjaman kepada bank lembaga primer itu, dia nggak khusus KPR aja, nggak semua dikasih itu. Khusus KPR yang bukan rumah menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Yang mewah nggak dikasihnya itu, ya, menengah ke bawah. 45 triliun. Coba lihat asetnya apa aja itu. Efek ketiga, itu efeknya. Yang diberikan itu pinjaman kepada lembaga pembiayaan primer ya, kepada koperasi yang membiayai KPR, kepada PTN, kepada bank swasta ya. Itu dikasih pinjamannya. Yang berapa dikasih? 28 triliun ya, 30 triliun pinjamannya. Dari 40 dari 45 itu hampir 30 triliun dikasih pinjaman. Belum lagi beli apa efek tadi itu wesel notes dari PTN itu kepada SMF sekuritisasi itu ya. Itu. Nah, kemudian coba lihat itunya apa modalnya, coba bersih berapa modalnya, modal mana? Nah, ya, ekuitasnya ya, ekuitas pemegang saham 100% pemerintah ya, 100% mikir pemerintah. Dia nggak ke pabrik ini ya, 100% pemerintah. Nah, kemudian sumber dana coba lihat total sumber dananya, utang, luar utang, utang ya. Nah, utang kan nggak ada dana pihak ketiga nggak ada kan? Utang mana nih? Uang utang bank, FFV diterbitkan seperti obligasi beragunan aset itu, FFV diterbitkan itu. Utang pihak lain itu aja sumber dananya ya 27 triliun dari 45 triliun itu 27 triliun berasal dari dana bentuk FFV yang diterbitkan seperti obligasi berguna aset. Kemudian utang bank, dia minjam ke bank itu. Dia ngasih membeli sekuritas ke bank, dia minjam ke bank besar, ke bank Mandiri ya, yang ke bank. Nah, sisanya dia dari pemerintah, setelah pemerintah bawa aja ekuitas ya. Kita coba ini. Jadi modal saham 12,8 triliun pemerintah nyetor cuma 12,8 triliun ya. Ini banyak disumber dari
dari obligasi terbitkan berlakuan aset sama utang bank itu paling banyak itu sebenarnya. Ya, banyak. Nah, kalau seandainya pemerintah mau menargetkan 3 juta rumah, ini SMS tambah investasi pemerintah sudah. Investasi ya. Atau bisa jadi lembaga pembiayaan primer itu sudah sanggup membiayai KPR ke target. Jadi kalau dia masa kurang, dia minta dana ke SMS. Kalau masih cukup, dia minta dana SMS. Tidak semuanya harus boleh SMS ya. Karena bank itu kan dari dana P3 juga sebenarnya. Di bank itu banyak pada SMS ya. Jadi di bank itu banyak SMS. Kalau SMS berutang ke bank kok ya. Mungkin SMS itu ngasih pinjaman KP kecil-kecil itu kali itu. Pada apa? Pada koperasi kecil-kecil lah ya. Itu. Sekarang pertanyaannya udah ngerti sudah usaha SMS sudah ngerti. Coba tutup lagi itu. Siapa tutup lagi? Nah, udah ngerti belum? Udah kebayang belum? SMS itu apa? Halo? Terbanyak, Pak. Udah kebayang belum? Tadi nggak kebayang tuh. Asli ini kebayang kamu belum? SMS itu fungsinya apa? Asli ini. Asli ini. Aduh, lama banget buka artinya. Si Jasmine. Udah kebayang belum, Jasmine? Jasmine udah kebayang belum, Udah, Bay? Pak. Udah. Si Daud udah kebayang kamu? Kegiatan SMS tuh, udah kebayang? Udah, Pak. Udah kamu kalau bohong awas. Udah berarti nggak ngerti. Si Aldo, kebayang belum? Ya Pak. Hah? Si Udah Pak. apa? Si Cakra, Udah Pak. si Nadia, kebayang belum ke dia? Udah, Pak. Si Zakia, Sudah, Pak. Vito. Udah, Pak. Kamu Reza kebayang nggak Reza? Ya, kebayang Pak, udah kebayang Pak. Kamu ceritakan SMS itu apa? Cerita aja, cerita lagi apa SMS? Cerita dalam waktu 5 menit. Cerita dong. Aku kebayang. Oke, Pak. Jadi menurut saya betul Itu yang lain kedengar nggak suaranya? kayak Yang lain kedengar nggak suara si Reza? Bapak putus-putus. Apa yang ngomong apa nggak jelas ngomong. sekunder Apa ngomong apa tuh? perumahan Nggak jelas di ngomong. Indonesia yang tugasnya tuh kayak mendukung pembiayaan perumahan gitu Pak. Ya, nggak jelas ngomongnya. Ya. Dan Udah sampai sini ya kuliahnya udah mau jam 10 ya. menyediakan Ya, dana Oke, Pak. dari sini ya. Ya, sekuritas aset ini tambahan si Reza aja tambahannya. Reza itu. untuk penerbitan Pak saya hadir ya Pak. obligasi Pak. Cakra Pak. Bapak Membantu lembaga kayak Oke, makasih Pak. Ya, ya. yang tadi kayak Bank BTN untuk menyediakan program Udah tuh, udah habis waktunya. kayak yang Hei. tadi Udah tuh. KPR Oke, tadi oke, silakan buka videonya kita foto lagi. kredit Ya. pemilikan Oke. rumah gitu. Saya hitung ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Saya Itu ya udah saya share itu fotonya. Halo Oke, Pak. terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya. Pak. Jadi silakan lab semua ya.